Halo teman-teman sekalian. Nah, ini adalah review buku tentang balance scorecard, balance scorecard, Strategy Focus Organization. Review buku tentang balance scorecard ya. Jadi Strategy Focus Organization. Buku ini usianya sudah 19 tahun, 2001 saya lihat ya. Tapi ini menurut saya adalah sebuah standar yang cukup powerful, konsep tentang balance scorecard ini ya, di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia manajemen ya, sehingga banyak sekali perusahaan yang berbasis pada balance scorecard. Nah, balance scorecard ya, itu merupakan sebuah kalimat yang kadang-kadang kalau didengarkan sama orang-orang manajemen, wow, keren banget. Itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya juga tidak sebegitunya ya. Jadi konsep balance scorecard ini pada dasarnya adalah melihat bahwa sebuah perusahaan itu tidak boleh hanya diukur dari sisi finansialnya saja. Saya ulangi, sebuah perusahaan tidak boleh dilihat dari sisi finansialnya saja ya. Kacamata finansial itu penting untuk tahu berapa revenue, berapa cost, EBITDA, berapa profit dan lain-lain. Itu penting, itu kunci. Tapi menurut Kaplan dan Norton, kedua penulis yang terkenal ini, itu tidak bisa kita hanya fokus pada keuangan saja. Banyak sekali hal yang harus diperhatikan, banyak sekali hal yang harus dilihat gitu ya. Jadi saya ingin sharing tentang konsep ini dulu. Jadi awalnya tentu biasanya konsep-konsep begini tuh running di Harvard Business Review dulu ya bukunya. Lalu keluarlah buku Balance Scorecard, itu buku yang pertama. Lalu yang kedua ini ya Strategy Focus Organization. Lalu yang ketiga ada lagi. Jadi saya kira ini, dan ini dalamnya penuh sekali Balance Scorecard dan buku-bukunya ini ya. Saya yakin ya orang-orang yang beli itu yang betul-betul baca mungkin 10% aja. Saya cuma baca isi buku ini mungkin cuma 30%, jujur aja. Jadi saya hanya melihat segmen-segmen yang menurut saya penting saja. Saya tidak melihat semuanya ya. Dan saya tidak ingin mereview buku ini secara mendalam, Anda juga akan bosen. Tapi saya akan berikan sebuah konsep pemikirannya. Pemikirannya disebut balance scorecard. Saya siapkan ini untuk IG Live kita ya. Balance scorecard. Jadi kalau kita melihat sebuah perusahaan, yang pertama kali dilihat yaitu financial perspektif. Financial perspektif itu artinya kacamata perusahaan dari keuangan. Apakah dia profit atau tidak, cost-nya seperti apa, di-compare dengan perusahaan lain, dia sebenarnya penjualannya seperti apa, itu semua angka-angka finansial. Tetapi menurut Kaplan dan Norton, finansial itu terjadi kalau kita memperhatikan yang kedua, yaitu customer. Pelanggan kita punya perspektif. Kacamata pelanggan ya, kacamata pelanggan. Maksudnya gimana? Apakah produk Anda termasuk top of mind? Misalkan, jadi kalau tanyain orang, Anda coba sebutkan 5 merek sabun misalkan. Nah, apakah produk Anda ada di dalam 5 top of mind itu? Ketika dikatakan kalau mampir ke Surabaya makan di restoran mana? Dan ketika orang menjawab itu apakah nama perusahaan Anda ada di sana? Itu customer perspektif dari kacamata pelanggan. Apakah customer Anda puas dengan layanan Anda? Ketika Anda mereview, ketika Anda itu perspektif dari pelanggan. Jadi melihat perusahaan Anda dari kacamata pelanggan, kacamata orang luar, kacamata pembeli Anda. Itu disebut customer perspektif yang nomor 2 ya, customer perspektif ya. Dan yang nomor 3 itu internal proses. Internal proses itu apa? Internal proses itu adalah di dalam perusahaan Anda. Saya kasih contoh. Ketika satu perusahaan dia membuat service center, misalkan Hewlett Packard service center. Ketika notebook Anda rusak, dimasukkan ke sana. Waktu masuk itu di timing cetek ya. Dan waktu dia selesai, dia laporkan selesai, timing cetek. Ini dilihat berapa jam. Ya, bisa saja 24 jam ya, 24 jam kerja atau bisa saja cepat banget ya. Nah, ini diukur. Jadi kalau biasanya turnover hardware atau notebooknya masuk sampai keluar itu butuh 2 hari misalkan ya, bisa dikecilkan jadi 1 hari. Atau McDonald, ketika McDonald melakukan servis, kalau kamu pesan sampai barangnya dikeluarkan, itu berapa? Dulu kalau Anda masih ingat, McDonald pernah melakukan internal proses audit dengan memberikan 1 menit harus selesai layanannya. Kalau tidak, kamu dikasih free es krim. Nah, itu menarik. Itu ya. Itu sebenarnya salah satu model audit untuk melihat internal prosesnya dia. Jadi kalau internal prosesnya dia cepat, 1 menit itu harus selesai, udah dicobain. Tentu kalau pembelinya banyak gitu ya, tidak selesai, kamu dikasihin es krim ya.
Nah, itu internal proses, melihat proses di dalam internal perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, ini disebut dengan learning and growth. Jadi finansial perspektif, customer perspektif, internal perspektif, dan learning and growth. Learning and growth ini pertumbuhan. Nah, di dalam strategi fokus organization dijelaskan bahwa learning and growth atau belajar dan pertumbuhan ini memang key utama. Jadi kalau kita lihat dari finansial, keuangan, ya, pelanggannya puas, internal prosesnya baik, di paling bawah apa? Learning and growth, pertumbuhan. Learning and growth ini didrive dengan pembelajaran SDM, inovasi, ya. Action misalkan membeli perusahaan, membeli capability, menginvest pabrik baru, itu semua ada di learning and growth, ya. Ini mengukur pertumbuhan. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah ini adalah sesuatu yang menjadi satu. Jadi kalau menurut Balance Scorecard Strategy Book, kamu mulai dengan perbaikan di dalam kita, learning and growth kita. Kalau learning and growth, ya, pertumbuhan kita bagus, kita akan memperbaiki internal kita. Di dalam perusahaan kita akan bisa melayani dengan lebih baik. Kalau kita melayani lebih baik, pelanggan kita akan lebih puas. Dan kalau pelanggan kita lebih puas, maka perusahaan akan jauh lebih profitable. Perusahaan akan jauh lebih menghasilkan uang. Ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang dalam bahasa kerennya disebut balance scorecard. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda di dalam kuliah di MM atau MBA program atau di pelajaran-pelajaran, saya nggak tahu di S1 manajemen ada atau tidak, maka balance scorecard, ya ini buku keduanya, disebut Strategy Focus Organization, oleh Kaplan dan Norton, ya itu dijelaskan bahwa strategi itu key di dalam hal ini. Saya tunjukkan ada. Dia bilang bahwa strategi fokus organization. Strategi itu membuat bahwa semua orang itu paham ini tujuan perusahaan kita, maunya ke sini. Ini yang harus kita capai. Ini kunci ya. Fokus itu artinya jangan melebar kemana-mana. Kita harus melihat pada sisi yang paling penting saja. Kita hanya mengejar pada hal-hal yang memang menjadi fokus pada perusahaan. Ya. Organization berarti seluruh orang di dalam kita, mulai dari CEO sampai senior manager, sampai manager, sampai dengan eksekutif, sampai dengan karyawan bawah, sampai dengan office boy dan lain-lain, semua harus align menjadi satu. Ya. Ini yang penting disebut strategi fokus organization. Nah, Kaplan dan Norton itu memberikan 5 kunci. Ya. Saya bacakan sederhana saja ya. Kunci pertama dia bilang translate the strategy into operational term. Jadi kalau Anda punya strategi jangan bilang strategi doang, tapi katakan dalam bahasa yang sederhana. Jadi ketika kita mengatakan di dalam perusahaan kita itu harus fokus pada digital gitu ya, orang nggak ngerti gitu apa maksudnya. Maksudnya misalkan setiap karyawan harus menghabiskan 2 jam sehari untuk bermainan Instagram. Ini misalkan, ini gampang ini ya. Jadi translate bahasa strategi itu menjadi bahasa yang sederhana. Yang kedua, align the organization to strategy. Jadi kita harus menyelaraskan semua organisasi ini menghadapi strategi yang diharapkan. Yang ketiga, make strategy everyone's everyday job. Jadi buatlah strategi itu merupakan kunci yang setiap manajer, setiap supervisor, bahkan setiap karyawan paham dan dipakai dalam pemikiran sehari-hari. Yang keempat, make strategy a continual process. Buatlah bahwa strategi itu sebuah proses yang berkepanjangan, yang setiap kali dipikirkan, yang setiap kali dijalankan. Dan yang kelima, mobilize change through executive leadership. Kita harus membuat perusahaan itu berubah ya, menjadi lebih hebat ya, itu dengan mengetuk hati pemimpin-pemimpinnya supaya mau merubah seluruh bawahannya. Nah, kalau Anda mau tahu model kerennya itu kayak gini. Nah, ini model kayak kerennya. Ya, ini bagaimana strategi di sebuah perusahaan untuk meningkatkan profit ya. Bagaimana strategi sebuah perusahaan untuk meningkatkan profit ya. Jadi dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Nah, saya ingin menggambarkan dalam bahasa yang jauh lebih sederhana ya. Ini 2 lembar kertas ini saya bikin khusus untuk hari ini ya. Balance scorecard. Saya jelaskan ya, balance scorecard. Nah, cukup ruwet ya. Nanti saya masuk di dalam, saya taruh di dalam file saya ya, balance scorecard ya. Jadi kalau Anda lihat, kita lihat dulu financial term. Jadi kalau financial term ini misalkan ya, yang harus Anda lakukan di dalam strategi adalah yang pertama tahu finansial ini measurement-nya apa?
Measurement-nya apa? Measurement-nya apa? Measurement-nya apa? Ya. Lalu action-nya apa? Action-nya apa? Ya, jadi measurement dan action. Ya. Jadi misalkan kita bicara finansial, keuangan. Keuangan kita ingin meningkatkan sales karena sudah turun masa pandemi ini. Bahwa 3 bulan ke depan harus naik 20%. Nah, untuk membuat sales kita naik 20%, apa yang harus Anda lakukan? Jadi measurement-nya jelas, kenaikan 20% dari penjualan kita. Ya, kenaikan 20%. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalkan meng-create produk baru. Jadi kalau Anda toko roti, bikin frozen roti, misalkan ini. Ya. Atau kalau Anda bikin seminar yang berbayar, jumlahnya banyak tapi bayarnya murah. Jadi bikin produk baru. Ini finansial, ini menghasilkan keuangan. Ya. Yang kedua, bagaimana melakukan sesuatu yang berdasarkan customer. Jadi ini customer ya, customer engagement ya. Jadi customer perspektif, kacamata pelanggan ya. Nah, misalkan customer satisfaction increase dari angka 3,9 biasanya menjadi 4,3. Apa yang dilakukan? Survei dan pooling. Yang dilakukan survei dan pooling. Survei di awal sama survei di pooling dalam 3 bulan. 3 bulan ini setelah Anda melakukan pelayanan lebih baik, gimana pelanggan Anda? Misalkan Anda adalah restoran. Anda pool sekarang berapa kepuasan pelanggan. Ya. Setelah dia beli, dikasih kepuasan. Kedua, kalau 3 bulan lagi diukur, naik apa tidak? Itu customer perspektif. Yang ketiga, disebut internal proses. Contohnya dalam internal proses, misalkan ya, proses waktu. Kalau Anda restoran, biasanya dari orang order sampai itu selesai untuk jalan, itu misalkan biasanya 40 menit. Ini restoran besar ya. Sekarang mau dikecilkan jadi 20 menit. Ya apa caranya? Nah, itu contohnya ya. Jadi ini internal proses. Nah, yang menarik adalah kacamata sering orang salah adalah misalkan membetulkan mailing list customer. Ya, orang merasa itu customer perspektif. Tidak, itu adalah internal proses. Jadi misalkan selama ini Anda tidak pernah mengirim mailing list kepada pelanggan-pelanggan setia Anda, dan Anda mau supaya pelanggan setia Anda bisa menerima email dari Anda setiap bulan 2 kali, misalkan begitu. Nah, ini sebenarnya bukan kacamata pelanggan, tapi ini adalah upaya internal kita, jadi internal proses kita. Jadi proses dalam organisasi kita untuk menciptakan sebuah mailing list yang efisien. Apa yang harus dilakukan? Hire konsultan, bikin data, gali data, ya segala macam. Ya. Dan yang terakhir learning and growth ya. Ini learning and growth. Jadi kalau Anda lihat ini learning and growth ya, learning and growth. Di dalam learning and growth, misalkan Anda mau membuat kapabilitas internal leader Anda, manager dan supervisor di dalam digital itu naik. Naik dari apa? Misalkan dari kemampuan sekarang Anda mau 40 manajer Anda, ya 40 manajer Anda itu mempunyai kemampuan digital yang lebih. Diukur dari apa? Posting dia di Instagram. Misalkan ini gampang aja di Instagram. Atau diharuskan mereka belajar IG Live ya. Sehingga semua manajer sebulan sekali harus IG Live untuk menjelaskan keadaan perusahaan supaya semua orang bisa dengar. Ini contoh aja ya. Maka actionnya apa? Ya mungkin memberikan seminar sehari atau seminar 2 jam tentang IG Live itu bagaimana ya. Mungkin mengajak orang seperti saya, misalkan meng-hire saya untuk memotivasi mereka mau transform dalam dunia digital. Ya, ini misalkan. Jadi kalau kita melihat di dalam balance scorecard ini, ya, kita bisa melihat sesuatu yang komplit, bukan hanya finansial saja. Karena kalau finansial kita bagus, tetapi internal proses kita hancur, customer view kita jelek, maka bisa saja finansial perspektif itu tidak bertahan lama. Perusahaan ini bisa profit tapi tahun depan tidak profit gitu ya. Sehingga kacamata kita harus melihat 4 hal ini di dalam perusahaan kita, balance scorecard ya. Financial perspektif, customer perspektif, internal perspektif, dan learning and growth perspektif. Dengan memahami keempat hal ini, makanya disebut balance scorecard. Jadi menilainya itu cukup balance, tidak hanya soal keuangan saja. Lupa, yang penting soal keuangan. Saya tahu. Dan itu yang paling penting. Iya, Pak. Tetapi yang lain-lain ini justru yang mendukung. Maksudnya begini, kalau pelanggan Anda tidak puas dengan Anda, finansial Anda berbahaya. Kalau internal proses Anda hancur, tidak mungkin pelanggan Anda puas. Dan kalau Anda tidak melakukan pembelajaran pada sisi SDM, inovasi, pelatihan, ya, maka internal proses Anda tidak akan sempurna, tidak akan bagus. Gitu. Jadi ini berkelanjutan antara internal proses, antara learning and growth, belajar dulu,
internal proses berbaik, customer proses menjadi lebih baik, customer perspektif menjadi lebih baik, finansial perspektifnya akan menghasilkan yang baik. Nah, kenapa saya cerita tentang hal yang berat ini ya di IG Live ya. Beberapa saat lalu saya ngobrol dengan Ibu Listia dari WKF ya, dan dia bilang, Pak, kita tuh akhirnya harus kembali pada basic kita ya. Saya bicara dengan Bu Lena dari Marki ya, juga dia bilang, Pak, kita itu harus kembali ke basic kita. Kita harus memikirkan kembali apa esensi kita. Nah, ini menarik ini. Ini yang membuat saya berpikir ulang bahwa ternyata kita itu tidak bisa sekedar ikut wah hura-hura memikirkan tentang wah ini bagus ini apa begitu hal-hal yang besar-besar saja. Tapi kita harus kembali ke basic, dan di dalam sebuah organisasi itu yang paling basic adalah mengukur bagaimana organisasi itu akan tumbuh dan bertahan di dalam kehidupan jangka panjangnya. Jadi bukan hanya bicara 3 bulan pandemi ini atau 6 bulan ini, tapi jangka panjangnya. Terutama setelah masa krisis pandemi yang luar biasa ini. Kita harus kembali berpikir secara basic. Sebenarnya kalau kita berpikir strategi, apa yang penting gitu? Apa yang penting ya. Dan kalau kita kacau memikirnya, wah nggak tahu kemana, maka pakailah balance scorecard yang sudah terbukti dipakai dengan sukses di banyak perusahaan dan dimanapun sebagai kacamata Anda. Ya, mulai melihat learning and growth perusahaan kita kemana, terutama setelah pandemi. Melihat lagi internal proses kita bisa diimprove seperti apa. Melihat lagi pelanggan kita sepuas apa dengan kita. Baru melihat finansial perspektif kita. Bagaimana supaya keuangan kita itu bisa selamat dari masa pandemi dan menjadi lebih sukses di masa yang akan datang. Saya Tanadi Santoso, hari ini IG Live tentang balance scorecard ya. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Selamat pagi, salam sukses selalu.